menegakkan sholat, mengamalkan sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Yakhruju min khoti'atihi kaya mawalad jatuh. Maka dosa yang ada pada dirinya, kelalaian, kekhilafan, kekurangan, kelemahan yang ada dirinya, itu semua dibersihkan oleh Allah sehingga dia bersih dari dosa. Kaya mawalad jatuh, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh orang tuanya. Sebelum mengerjakan sholat ada kalimat fa'aksanal wudu, bagus sholat wudu. Maaf, kadang-kadang saya melihat warga Tarekat Siddiqiyah di dalam berwudu itu kadang-kadang sembrono. Terus terang aja, contoh nih, saya lihat itu kalau berwudu kadang-kadang menurut saya tidak sampai ke siku. Betul atau tidak? Ada yang demikian atau tidak? Ini tidak boleh, warga tersebut meremehkan ini tidak boleh. Ini syar'i, ini syariatnya Rasulullah. Hamba wajib tahu. Kalau sampai tidak sampai ke siku, sholatnya itu tidak sah. Jadi perbuatan yang sebelum mengamalkan sholat. Membasuh kaki, saya lihat kadang-kadang tidak sampai ke mata kaki. Terus bapak disiram-siram enggak, tapi saya lihat tidak sampai membasuh mata kaki. Ada atau tidak? Ada. Nah, ini termasuk bukan fa'aksanal wudu. Warga Tarekat Siddiqiyah ini syariatnya ini harus tahu. Ini ilmu. Katanya Rasulullah, fasyariatu kasafinati. Syariat itu ibarat kapal. Wa tarekat itu kal bahri. Kalau tarekat itu segoro laut. Al hakikat itu darul gola. Dan hakikat itu berlian yang tidak ternilai yang ada terpendam di dalam laut. Mana mungkin kita menemukan hakikat kalau kita tidak ke laut? Mana bisa ke laut, ke dalam kalau kita tidak punya perahu? Mulane perahu ini mau buat tidak jadi sing apik. Ini syariat. Dan Pak Yai tidak pernah meninggalkan syariat itu. Ini itu ditoto sing apik. Bandel yang kelima, ini sebelum mengamalkan sholat, siwakan, gosok gigi. Jangan nak sholat 5 waktu nunggu sewu. Gosok gigi apa badan? Paman nek tang itu subuh nggih. Siwakan itu apa? Ya kayak siwak nih digosok-gosok ngeten. Wong nek umroh haji lah kadang itu lah mesti oleh-oleh ning nggih. Nah, ana kanca umroh haji lah oleh-oleh aja takok. Oleh macam-macam, aja takok akeh teko Pacitan. Dikirim Arab Saudi sama tuku maneh to. Oleh-oleh iku baju Zam-Zam. Siwak. Saniki alhamdulillah enten order sing teko siwak. Masih liyane iku mboten napa, Pepsodent ana. Apa sikatan. Niku napa syariate? Niku durung jenengan. Rakaatani bisiwakin khairun min sabaina bi ghairi siwak. Niki syariat man cukup jenengan semrap mawon. Perkara dilakoni gak dilakoni terserah panjenengan. Orang sholat 1 rakaat pakai siwakan, wudune dibagusi pakai siwakan, itu lebih baik 70 rakaat tanpa siwakan.
Seandainya kita mengerjakan sholat subuh, mengamalkan sholat subuh, pakai siwakan, itu lebih baik 70 hari sholat subuh yang diamalkan tanpa siwakan. Ini syariat, sampean harus tahu. Perkara jenengan kurang lakoni itu mboten masalah. Tapi panjenengan tahu ilmunya. Ini menunjukkan fadl yang diberikan Allah kepada hambanya yang mau bersiwak. Walaupun orang tarekat itu tujuannya bukan ganjaran, betul? Sama tidak ada ganjaran lah. Bukan tujuannya pahala yang dicari orang tarekat itu, tapi sampai wajib tahu. Orang tarekat tujuannya bukan surga, Pak. Bukan takut neraka. Tapi kita wajib tahu apa surga itu. Nah, ngerti nggih? Apa neraka itu? Nuwun sewu nggih. Kita itu manusia. Kalau urusan dunia biasanya panjenengan mencari yang sedikit atau yang banyak? Kan? Sih, amat tak padai. Nyambut gawe badi sedina 100.000, tapi enten nyambut gawe badi sedina 200.000. Pilih pundi? Normal sampean. Lho nggih ta? Mana ada manusia mencari untung sedikit? Enggak. Masalah duniawi, panjenengan mencari yang banyak. Mencari keuntungan yang banyak. Tapi kok masalah akhirat kadang-kadang itu mboten sih, padahal Al-Qur'an ini jelas. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Nah ini jenengan cek kowe syariate ngono ilmune perkara nglakoni gak nglakoni. Itu urusan panjenengan. Yang jelas nuwun sewu siwakan niku abot enteng. Dan bondo napa mboten? Tapi lek kali hidayahnya Allah gak usah nglakoni. Fadl yang keenam. Sebelum sholat 5 waktu kita amalkan pakai serban. Nah, ini syariat ini. Rakaatani bi imamatin khairum min sab'ina bi wari imamatin. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi. Orang sholat pakai serban itu lebih baik 70 rakaat tanpa serban. Kalau dia melakukan fa'ahsanal wudu, siwakan pakai serban, itu lebih baik sholat yang dikerjakan 4.900 hari. Satu kali sholat subuh, fa'ahsanal wudu, siwakan, sorbanan, itu lebih baik dari sholat subuh yang dikerjakan 4.900 hari tanpa siwakan, tanpa imamatin, dan tanpa fa'ahsanal wudu. Ini syariat. Jenengan cukup semerat, syukur-syukur pun bisa ngelakoni. Tapi lek antara kena ndak bisa pantes napa mboten? Aduh, Allah biasa nggak tahu gak surpan. Ustaz kapan ini? Ustaz kapan ini? Gak tahu gak surpan. Saya tinggal di Pak Yai kadang-kadang yang gak surpan. Itu fadl. Keutamaan yang diberikan Allah kepada hambanya yang mau sewakan, yang mau surpan. Tapi sekali lagi, orang tasawuf bukan tujuan itu dalam ibadah. Bukan tujuan fadl, bukan tujuan pahala. Walaupun itu pemberian dari Allah untuk kita. Kalau kita mau mengamalkan ilmu itu. Fadl yang ketujuh. Ini lek turun dilakoni. Jamaah.
wis krungu sik pujian nek jamaah lak 17 derajat ta. Nggih. Mriki yen pujian ngeten. Muslimin muslimat monggo jamaah olat ganjaranipun 17 derajat. Kanjeng Nabi dawuh benjang pinten kiamat supados kita selamat dunya akhirat. Selamane bener iki. Kalau nunggu ya padha ae. Muslimin muslimat monggo jamaah salat ganjaranipun 17. Kanjeng Nabi dawuh benjang dinten kiamat supados kita selamat dunya akhirat. Kula jam setengah jam ini jamaah gak teko-teko. Astagfirullah. Kula nate niku subuh kula adan-adane dhewe tak komat-komati dhewe setengah jam kan teko. Oh, keliling dari kuwi sing ngasep wis. Pun sampean komati sampean imame dhewe yakin burine sampean iku malaikat to. Niku nanti kita ada sama saesti. Kalau ini kita ambil syariatnya, siwakan, sorbanan, jamaah. Apa jamaah itu di rumah, apa jamaah itu di mushola, di masjid. Itu lebih baik sholat yang dikerjakan 362 tahun. Lailatul Qadar itu pinten tahun? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. 1000 bulan ini berapa tahun? 83. Kalau 362 tahun berapa kalinya Lailatul Qadar? 4 kali lebih. Makanya ketika tahun 79 Pak Yai itu ngaji di masjid. Pak Yai nanti dahulu. Sebetulnya kita itu setiap hari ada Lailatul Qadar. Ngoten. Kamu niku, kok mboten nate modal niku kasete enten. Wis sopir. Ulang ternyata memang betul. Jadi kebaikan yang diberikan Allah yang satu kita kerja lebih baik dari 83 tahun. Itu Lailatul Qadar. Tapi kalau ini Pak Aksana wudhu, maling wonten siwatan, sorbanan, jamaah itu 362 tahun atau 4 kali lipatnya Lailatul Qadar. Niki syariat Pak. Sampean wajib tahu ilmu ini, tapi perkara nglakoni gak nglakoni kembali kepada kita masing-masing. Nah ini kalau pesan teman-teman kasih tiga, jangan eksklusif di masyarakat, bergaul. Tidak masalah ya jamaah. Di masjidnya jamaah, aja eksklusif. Sedikit itu rahmatan lil alamin. Gitu. Bisa masih tahlilan anak ya melok, ngoten lho. Perkara muni gawe lah tersayang. Lho, ngoten. Kula nenten masyarakat nggih ngoten kok. Istighosah tekon ngimami ya iso. Tekon ngimami dabahan ya iso, yasin tali ya iso. Anjen pesene Pak Yai ngono kok. Kudu iso nggaur niku. Nah niki itu syariate Fadl yang ke-8. Fadl yang ke-8. Khusyuk. Walaupun khusyuk ini itu wilayah syariat. Tidak masuk wilayah para sebab ini urusannya hati.
Khusyuk niku napa? Ana sing manane khusyuk kudu ngerti maknane sing diwaca lah ngoten. Enten sing pendapatnya ngoten niku. Apa nek sampeyan ngerti maknane sing diwaca tambah gak khusyuk. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Pas kalimat wajburni ya Allah sampeyan sawi utang kula eling operasi itu membayar kredit lunas. Lah sampeyan makna lho lillahi ma fis sama. Wis Allah mencipta langit dan bumi eling bulan bintang tambah gak khusyuk. Pak Yai dawuh gak khusyuk. Lah khusyuk niku napa? Khudurul qalbi wa ruhus shalah. Hadire ati nang Gusti Allah niku roe sembahyang. Menungso nek mboten enten roe napa? Lah mati. Nah sembahyang mboten enten rai, sembahyangnya napa? Kalmayit. Mulane dawuhipun Kanjeng Nabi, akeh wong sing salat tapi oleh rukuk sujud tok. Oleh gerak badan tok. Hakikate gak ono salate. Jadi hadire ati Hudurul qalbi warusul hadiri hati nang Allah ini kula roy sembahyang niku sing khusyuk. Napa khusyuk? Selalu bersama Allah ketika takbir, selalu bersama Allah ketika rukuk, selalu bersama Allah ketika sujud, selalu bersama Allah ketika duduk. Mulane panjenengan di dalam para persitika itu diberi pelajaran zikir ismu, ya, diberi pelajaran zikir sirri. Zikir sirri itu benten kali zikir jahar. Tahapannya pertama zikir jahar. Lah jahar itu apa? Jahar itu untuk membersihkan kemusyrikan yang ada pada diri kita, diganti dengan la ilaha illallah. La ilaha niku nafi. Nafi itu artinya mengosongkan. Illallah itu isbat, menetapkan. Apa yang dikosongkan? Yang dikosongkan itu adalah keyakinan adanya Tuhan lainnya Allah. Itu tidak boleh ada di dalam hati, karena di luar sana banyak orang menuhankan selain Allah. Ada yang menuhankan nabi, ada yang menuhankan hawa nafsu, ada yang menuhankan kedudukan dan jabatan. Itu semua tidak boleh di dalam hati kita. Dinafikan, harus dikeluarkan melalui la ilaha. Ha ini keluar. Illallah yang masuk di dalam hati hanya Allah, yaitu tauhid. Jadi lek jahan itu jebol kemusyrikan yang ada dalam kita. Lalu sini apa? Merasakan adanya Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Allahu nadiri, Allahu hadiri, Allahu syahidi, sampai tingkat yang keempat, Allahu mahi, Allah selalu bersama kita. Lane dikir siri niku mari di WA niku dilakoni sing temenan ngoten lho. Mari di WA gak dilakoni niku enten apa mboten? Kesenaman kata. Undi dia. Lagi niku pengin tasawuf temenan. Aja nyalano kok gak kusuh yo salah. Jadi merasakan kehadiran Allah itu, merasa dilihat oleh Allah, melihat Allah itu hadir, bahkan melihat Allah sama Allah itu selalu bersama saya. Ketika apapun
dalam keadaan bahagia bersama Allah, dalam keadaan susah bersama Allah. Makan ya bersama Allah, tidak makan bersama Allah. Rezeki ya amber ya bersama Allah. Rezeki seret ya lah, nih kalau sampai nonton antara kasih dia nih saya itu. Lah itu semua kita amalkan mujahadah sing rutin, kersane panjenengan itu masuk, sehingga ketika sholat diawali dengan takbiratul ihram itu tidak melayang kemana-mana. Kita kan tahu semua bahwa tujuan sholat itu aqimus sholat alidhi, tegakkan sholat untuk mengingat aku. Tapi kenyataannya beda dengan kenyataannya. Mari takbiratul ihram pun belakang teng pundi-pundi. Niku biyen kula lakon ngoten niku. Dene sembahyang dalek Korea iki gak ketemu. Barang mlebu sembahyang inna sholati wa nusuki. Karena saya tangan dalek Korea Indonesia batal. Boleh melorot. Mulane salat itu as-salatu mi'rajul mukminin. Salat itu kan mi'rajnya orang mukmin. Mi'raj itu apa artinya? Naik, bukan turun. Begitu Allahu Akbar meninggalkan dunia, tidak lepas dunia itu lepas, langsung ke Sidratul Muntaha. Naik sudah, langsung konsentrasi hanya kepada Allah. Terus gael penggawaian niku. Perumahanku wis dadi tadurun. Wis pasar-pasar ditinggal kabeh. Tapi nyatane Allahu Akbar. Ya. Pas iya kan nak budu kudus yang keras terus Pak ya. Pas iya kan nak budu niku ojo sampe ojol Allah niku. Lah pas iya kan nak budu ya kan nang pasar. Dadi pangerane pole pasar. Lah ngoten ya. Iya kan nak budu ya Allah kepada kamu ya karena butuh ya Allah kepadamu saya mengabdi. Pas ya karena butuh tapi pikiran hati sampean niku mboten ten Allah, ten liyane Allah. Kowe jare Pak Yai, berarti kan gak nyembah Allah nih. Nah ini salat niku ya gampang ya angel. Lah ini gak angel. Kalau mereka kersane bisa merasakan nikmatnya hubungan dengan Allah. Allah Rasulullah SAW alaikum bila libasis suci. Pakailah kamu pakaian tasawuf agar kamu bisa merasakan nikmatnya berhubungan kepada Allah. Lain Pak, orang itu kalau tasawuf lagi ilmu temenan sirine sholatnya itu nikmat Pak. Sholat itu nikmat. Qad apakah mukminu fi sholatihim sungguh beruntung, sungguh bahagia orang mukmin di dalam sholatnya itu bisa khusyuk. Khusyuk itu hudurul qalbi wa ruhu shalah. Berapa nih kawan? 8. Panjenengan pun kula terangaken fadole keutamaane ganjarane gampangane ya ganjarane. Pun semerata. Tapi tingkatan ibadah yang paling tinggi bagi orang tarekat, bagi orang tasawuf, apabila ibadah itu dilakukan karena ingin bersyukur kepada Allah. Fa'budullaha la'alakum tashkurun. Beribadahlah kamu kepada Allah agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Kanjeng Nabi niku sholat sampai sikile bengkak, mular mawon. Ditakoni kali Siti Aisyah radhiyallahu anha niku, ya Rasul,
jenengan sholat kok nang bengkak sikilipun ngeten iki kan Nabi matus napa wong swarga pun tipe paringan panjenengan. Napa jawabane? Aisyah ayakuna abadan syakura. Saya melakukan ini semua, saya ingin bersyukur kepada Allah. Jadi kanjeng Nabi bukan mencari pahala, bukan mencari ganjaran, bukan mencari fadl yang sudah dijelaskan oleh Allah. Bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah ingin bersyukur kepada Allah. Lah sholat niku tingkatan tinggi di dalam mengamalkan sholat niku syukur. Manusia ini terdiri dari dua wujud. Satu jasmani, satu rohani. Jasmani ini terdiri dari 4 unsur. Unsur yang pertama itu turobin, tanah. Enten tanah apa mboten jenengan? Bu, enten lemah apa mboten? Masih ayu apa ya dibolot yang betul tampane. Itu bolot. Oh, turobin. Unsur yang kedua itu maun, air. Kalau sudah tanah campur air itu namanya tin di dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana min tin. Unsur yang ketiga angin. Enten angin ini apa mboten jenengan? Nggih, tapi pun ditokaken sak niki. Bahaya. Iki maksud angin misor nggih. Mlebu metu ambakan monggo. Angin. Kalau sudah campur unsur yang ketiga ini namanya di dalam Al-Quran namanya tinil lazib. Unsur yang keempat api. Kalau sudah tanah campur air, campur angin, campur api, itu di dalam Al-Quran namanya hamain masnud. Kalau sudah menyatu menjadi satu, wujudnya lain, menjadi khalqan akhar fatal barakallah ahsanul khaliqin. Berubah menjadi wujud jauh dari asalnya. Ahsanul khaliqin, bagus-bagusnya ciptaan Allah. Bayangno dari lemah dadi koyo ngene gak pondok kabeh. Sampeyan tinggal enten sing padha niki wajahe. Bodhone ana sing padha. Ono sing lemu, ono sing turu. Ono sing ganteng, ono sing leleh. Lah gak padha. Jelatirane padha. Miliatan manusia di atas dunia ini tidak ada yang kembar persis buatan enten. Subhanallah. Nah setelah itu unsur 4 ini menjadi janin, sudah 7 proses baru Allah menurunkan faidah sampai ada satu bihimir ruh. Dan kan fungsi ini jasmani dengan Allah. Fungsinya jasmani niku klambi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Iki lek dalile wong kemantenan yo wedok iku pasangane lanang, lanang pasang wedok. Lanang ora sahabat. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wong lanang pakane mau wedok. Berkenapa? Nggih nuwun sewu. Jenengan lak duwe terus e. Nggih. Terus apa niku enten apa mboten? Lho kok ora lek enten? Nen? Lah takoni sak niki. Sampeyan niku gedhe ta cilik? Roh niku gedhe ta cilik? Lembu ta kuru? Nom ta tuwa? Ayo. Nen? Roh niku enten apa mboten? Roh niku enten apa mboten? Nen? Enten.
Mboten ana dipikiraken, wala tafakur fi dzatillah. Ojo sekali-kali mikir dzati Allah enggak boleh. Sampeyan ngoten terus sampeyan gak ero. Wujude ya apa gak ero wis mergo amrillah kok. Ini tiupannya Allah kok. Roh itu jero apa jero? Nah, jero lah roh cilik atau kok jasmani. Kalau pernah nama jero bingung ya. Lha wis lo jarang aja ngeten jopo ning umur kalau entuk jopo direkam aku gamane. Kalau tinggal di depan YouTube ya. Ya sing depan YouTube ya tak batesi. Gak gelem mulo ngaji sampe jero-jero keten. Niku. Dadi jenengan niku semerat kali jenengan. Dadi sing jasmani niku sebetulnya itu kelambi panjenengan. Jadi cek jenengan kenal kali ruh panjenengan niku dikai baju, ana sing bajune lanang, ana bajune wadon. Itulah yang menemani kita selama di dunia. Lek wong Jawa ngarani dolar 4 5 dan dolar 4 5 macer. Ngoten. Dulur jenengan niku sing kewetok niku namung jasmani niki, tapi asline dulur sing asli niku papat lemah, banyu, angin, geni niku jarang jenengan sadari. Mergo sing ketok ten kaca niki nggih legere niki. Mulane kula panjenengan sedaya niki selagi masih ada roh yang menyatu dengan jasmani, panjenengan enggak ada kewajiban sholat. Bentuknya hal itu 4 macam. Ngadeg iku nyeburi wujude dari unsur api. Jadi sholat niku syukur nikmat wujud dohir, wujud manusia. Rokok niku mensyukuri nikmat wujud dari angin. Angin nak ngeten. Sujud itu mensyukuri nikmat wujud dari air. Air itu sifatnya selalu mencari tempat yang di bawah yang rendah. Lha air itu muncrat mesti ana kompone. Lho nggih napa mboten? Ana mancur iki mah asline gak iso. Iku kompor niku. Gak percaya. Ya ana kompone. Longgo nyukuri nikmat wujud rupane lemah. Selama kita itu sholat, iku kudu ana ngadeg rukuk sujud lenggah. Kadang-kadang ana warga terkasih diyan iku keblinger. Mbo ilmune sapa gak ngerti. Wis dikir iku ya salat iku. Salat takim iku. Iku termasuk salat Imam. Salah ngeten niku. Zikir kali salat niku benten. Kalau salat pasti zikir, kalau zikir belum tentu salat. Kalau salat itu pekerjaan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Lalu zikir. Siri zikir apa mboten? Jahar zikir apa mboten? Itu bukan salat. Itu ada di dalam salat tapi bukan salat. Nah niki lho. Nah warga sidiknya keseret mriku. Mergo aqimus shalah dikri tegakkan salat hanya ingin benar. Lah wis eling apa salat? Ini kula jelasaken kersane sing kula jenengan paham kedudukane salat. Lah lek salat iku durung ana takbiratul ihram, durung ana rukuk sujud lenggah, durung ana salam dadi salat. Iku cek zikir. Nah, mulane. Lek pun pecah, lah ini ya. Kalau sudah roh itu meninggalkan jasmani, sholati,
namine salat jenazah mboten enten rukuk sujud. Takbir tak sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggih napa mboten? Nggih. Sembahyang jenazah ana rukuk sujud tetep lagi mungkin. Niki syar'ine mboten enten. Ilmu syariat gak ana keterangane mboten enten. Napa maknane niku kok takbir tok ping 4 mboten enten. Ya syariate sing ngono iku. Baru yang bisa menerjemahkan rahasiane wong tasawuf. Nek gak wong ahli Taurat nek mboten ahli kan mboten saged. Kenapa kok takbir bisa kan? Niku pamitan niku. Wong tasawuf pamitan. Allahu Akbar. Pamitan kali lemah sampai matur nuwun nyamun aku untuk selamat sama nilani sama ladeni butuh beras sama kayak nopari butuh gedang sama no gedang butuh telo sama ndak nopari aku pengen salak dan tekok masalah tak tekok lemah apa sih sama lu mau dilatih rumangsa dilayani kali dulur sampean lompane lemah rumangsa kapan niki wau kok kebangetan sampean padahal sampean pirang tahun lho kono Sleman iki kan astagfirullahaladzim pun mampu sampean ngitung kebaikan tanah yang sudah diberikan jasa panjenengan mampu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat yang diberikan tanah kepada dirimu, kamu tidak mampu katanya Allah. Gak iso. Mulane disyukuri nganggo lenggah. Bareng pun pecah pamitan wis Mas, matur nuwun ya Allah ini. Aku sampean kancani sampean ladeni aku titi wancine ditimbali Allah sampe tak balekno asal sampean yo minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan sampean ngantarno jenazah wirakaken yang nalkin kullu nafsin dha'iqatul maut minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Lemah aku ditibali Allah tak balik nang asal sampeyan ya mah matur nuwun ya ono nang kancane aku balik nang asane Allah innalillahi ya takbir nang loro pamitan karo banyu matur nuwun yang mana yang ini aku udah telepon kan dulu sih cuma saya umumnya kan banyak itu tadi opak tadi pedes lho sampeyan gak atus rok dina telung dina dari nopo lha ta duit akeh lho kalau merata lek gak atus sak minggu ya apa kira-kira kan banyak ngono matur nuwun kamu sampeyan gak iso nggo kopi SP. Gak iso nggo sekorawon, gak iso nggo tumpeng. Wis matur nuwun. Sampeyan dusi pirang-pirang taun. Sampeyan saged ngitung nikmate banyu sing diparingan jenengan, mboten saged. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Mulane digawe takbir sing terlalu pamitan kali angin gak turun nyawa-nyawa ini aku Sleman nyawa kayak ambok sesuai kena covid kupu gitu ya Allah kalau jenengan nek normal ini butuhnya 2 botol oksigen Pak. Emang saya merasakan masyarakat nek tiyang pun nuwun sewu. Dibantu kali nomor niku. Niku pun gak so ambekan niku
dibantu kali pernapasannya. Nah kula jenengan normal niku sedina kudu 2 botol. Sak botol niku 85.000. Kula niku dodol tuku kula. Berarti 1 hari 170.000 kali 30 hari pinten? Sampeyan itu aku gak iso itu. 170.000 sedina ping 30 dina pinten? 51 juta. Bayaran opo sampeyan gaji 51 juta? Sampeyan gawe bayaran angin lho gak iso. Sampeyan duwe motor Pajero regane 1 miliar. Lah mboten tenang ini sakit mati. Sakit gembos ya. Numpakan minyak kreditan waduh petita-petiti. Jadi angin ojo sombong-sombong aku kan nunggu gak iso mlampet Mas. Lha sampeyan petita lho dilateni angin rono nang Jombang disurung yo. Ruang sampeyan. Lho sadar. Kapan? Astagfirullahaladzim, nggak mau ngamen itu seleman kayak sadar lagi. Lalu takbir, aku titipan gini, ditibali Allah nih, tak balik nang sampai tengah salmin hafalak nakum mabiyanu, tahrokan roh. Terakhir geni, menungsane mboten saged lho karo geni Pak. Kalau geni gak iso rokok ST apa. Gak iso gawe kopi, gak iso masak segara awan gak iso. Nah, niku sing bantu jenengan ten donya mulane wujude jasmani. Niku ngrewangi panjenengan. Mulane diane dulur 4 5 badan dulur 4 5 pancet. Saking cideke sampe jenengan gak rumangsa kali dulur sing sejati ning dulur niku. Baru lek pun digotong tiyang kata bari sadar. An-nasu niamun faidamatu inta bau. Menungso kuwabe niku turu. Jenengan sakniki iki Rasulullah turu kabeh faidamatu inta bau. Ketika meninggal dunia baru dia tahu. Rohnya tahu ternyata lek mendingan kudu aku hakikatnya. Jasmani hakikatnya bukan saya. Ini hanya teman di dunia yang mendampingi selama di dunia. Hakikat saya adalah aku. Mulane sing dzikir ya ingsun utawa aku. Dzikir siri ya aku. Itu kesadaran di dalam bertarekat masalah aku itu penting. Kunci itu bisa salatnya khusyuk. Nah, oleh karena itulah para hadirin, karena kita itu tidak mampu membalas apa yang diberikan dulur 4 5 badan ini, tingkatan ibadah yang paling tinggi adalah bersyukur. Bersyukur kepada unsur 4 ini. Wis sampean wis gak mungkin yang mentolong ngomong ganjaran iki gak mentolong. Mentolong sampean. Ndelek ganjaran. Mentolong ndelek pahala. Wong sampean wis dikai kok. Sampean gak mampu bales kok ndelek ae. Mulane pelajaran yang penting di dalam bertarekat kula diangkat jadi khalifah, ada pelajarannya. Ndak kalau sampai angkatan sampai. Bagi orang tarekat, pandangan dengan orang syariat beda. Kalau orang syariat, surga itu adalah segala kenikmatan. Mana syariat ini jalur surga ini mempenggih. Neraka bagi orang syariat adalah penderitaan, kesengsaraan. Makanya dia minta menghindar dari itu. Tapi bagi orang tasawuf beda, Pak Yai. Mari nasihat khalifah.
Bagi orang tarekat, bagi orang ahli tasawuf, yang dinamakan neraka itu apa? Apabila dia tidak bersama Allah. Bagi orang bertarekat yang dikatakan surga itu orang yang selalu bersama Allah, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Itulah lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itulah orang yang beruntung di dunia sampai akhirat. Makanya perintahnya fa'budullaha la'alakum tashkurun. Wis mboten pahala malih sing diuber, mboten ganjaran malih sing diuber, walaupun cukup tahu saja enggak apa-apa. Ya. Tapi itu bukan tujuan dalam beribadah. Tujuannya apa? La'alakum tashkurun. Kalau kamu syukur, wa in tashkuru yardolakum. Kalau kamu tidak itu syukur, maka Allah akan meridhai kamu. Kalau Allah sudah ridha kepada diri kita, waridwanu minallahi akbar. Keridhaan Allah itu adalah anugerah yang agung, lebih nikmat dari surga, lebih besar nilainya dari sekedar pahala, lebih besar nilainya daripada ganjaran dari kalau fauzul azim. Itulah keberuntungan yang agung. Pun itu masih kalau sampai akan betul tahu aja nih tahu. Pesen kula mawon, lek ana warga tarekat Sidikiyah niku mboten nglampahi salat lima waktu. Niku jenengan elingaken niku dudu ajarane Pak Yai. Sebab ngeten para nabi, terus terang mawon, khalifah-khalifah iku prihatin. Sasarane niku mursyid. Wong awam niku, wong syariat, wong jaba. Delok tarekat Sidikiyah niku jarang sing delok ajarane niku. Sing didelok niku wonge. Nggih napa mboten? Lah nek ora keterusan gak sembahyang, gak Jumatan, gak sembahyang. Sasaran sinten? Apa sih muridé Mukhtar? Ngoten sasaran. Ah, jane model Mukhtar. Ya wis ngono sesat. Padahal Pak Yai mboten ngucali ngoten, mboten ngajari ngoten. Malah saya kewajiban Bapak-bapak khalifah untuk mengingatkan. Perkara wis dielingno kok ternyata pancet ya wallahu alam sudah. Afatuddin salah satu mujtahidun jahilun. Rusak ya agama itu. Wong ibadah tapi bodoh. Rusak tarekat Sidikiyah. Wargane niku bodoh. Bodoh apa? Ya niku nafsiri dhewe, maknani dhewe. Lek zikir iku sudah termasuk salat. Sampai-sampai enten sing rada ngeminter. Perintahe gak dijelasno, gak dirungokno dawuh Pak Yai. Perintahnya kan bukan mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat. Ya mana mungkin menegakkan sholat, ngerjakno ya gak kok. Lho ngene apa mboten? Orang yang menegakkan sholat sudah pasti mengerjakan. Tapi orang yang mengerjakan sholat belum tentu menegakkan. Lah niki bedane to mriku. Muga keterangan kula sekedhik niki bermanfaat. Jadi sekali lagi untuk yang khusyuk itu adalah zikir sir, jadi dipraktekkan sing temenan, dimujadai sing temenan. Ada tabib rohani tujuan itu untuk memperkuat rohani, untuk mengeluarkan kelemahan-kelemahan rohani yang ada pada diri yang menghalangi khusyuknya, sulitnya zikir siri masuk. Itu tabib rohani tujuan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sejak tanggal 29 Rajab kula sampun asal amanat untuk membaiat tabib rohani 7 hari. Lan Sleman termasuk kula nyari niki. Jenengan sing dereng tabib rohani mangke monggo kula siap untuk membaiat panjenengan untuk biatan rohani 7 hari. Dungane nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil khair, bijaya sayyidil mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.